Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan mata kuliah Al-Jali. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mutiara Christine Makbaung dengan NIM 42324044 dari Prodi D3 Teknologi Informasi angkatan 2024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini saya mengambil soal nomor satu, yaitu dengan persamaan X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan minus 1, X tambah 3Y tambah Z sama dengan 4, dan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 3. Di soal kita pertama-tama diminta untuk mencari solusi SPL dari untuk nilai X, Y, dan Z. Di sini, pertama-tama kita harus mengubahnya ke dalam bentuk matriks, yaitu ordo 3 kali 3 dan memasukkan eh, hasil dari persamaan tersebut ke dalam matriksnya. Sehingga em, untuk bentuk matriksnya seperti ini. 1, 2, 2 minus 1, 1, 3, 1, 4, dan 1, 3, 2, 3. Pertama-tama untuk mencari nilai dari X, Y, Z, kita harus mengubah bentuk matriksnya menjadi seperti ini, yaitu bentuknya eh, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, adapun urutan yang pertama itu kita harus memastikan di bagian ini, baris pertama, kolom pertama itu harus satu. Karena jika dia tidak satu, kita tidak mempunyai patokan. Karena di soalnya dia sudah ada satu, kita tidak perlu melakukan eh, pergantian tempat pada baris satu ke baris 2 atau baris satu ke baris 3. Sehingga kita bisa langsung eh, lanjut ke bawahnya, yaitu pada barisan yang kedua di kolom satu kita harus menolkannya karena urutannya itu seperti ini. Yang pertama ini satu, kemudian ini, kemudian yang ketiga itu ini, yang keempat ini, dan kelima ini, keenam ini, ketujuh ini, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan ini. Nah, yang pertama itu di barisan 2 kolom pertama. Nah, di sini di bentuknya itu kita diminta dia harus ke bentuk nol. Nah, untuk membuatnya itu ke dalam, maksudnya untuk mengubahnya menjadi nol, kita hanya punya dua pilihan, yaitu membuat pengurangan atau perjumlahan, penjumlahan. Nah, untuk mengubahnya kita bisa mengambil eh, angka untuk menguranginya itu dari barisan yang pertama, sehingga rumusnya itu baris kedua dikurang baris pertama atau B2 dikurang B1. Nah, sehingga 1 dikurang 1 itu 0. Kemudian lanjut kita harus mengurangkan semua barisan pada barisan kedua. Sehingga 3 dikurang 2 itu 1, 1 dikurang 2 itu minus 1, 4 dikurang 1 itu 5. Lanjut, yang kedua, kita harus menolkan di barisan ketiga kolom pertama. Sehingga caranya sama, kita ambil patokan dari barisan pertama, sehingga rumusnya itu B3 dikurang B1. 1 dikurang 1, 0. 3 dikurang 2, 1. 2 dikurang 2, 0. 3 dikurang 1 itu 4. Kemudian lanjut, kita eh, seharusnya mengubah di barisan kedua, kolom kedua, itu menjadi satu. Tapi karena di sini dia sudah satu, jadi kita nggak perlu lagi mengganggunya atau mengubahnya. Kita lanjut ke bawahnya, yaitu kolom yang ketiga, kolom yang kedua, barisan yang ketiga. Kita harus mengubahnya menjadi nol. Di sini, nah, kita ambil patokannya itu di barisan kedua, sehingga rumusnya B3 dikurang B2. 0 dikurang 0 itu tetap 0. 1 dikurang 1 itu 0. 0 dikurang minus 1 itu 1. 4 dikurang 5 itu minus 1. Masih belum selesai. Kita lanjut
di sini eh, masih ada yang belum sesuai sama bentuknya. Sini kita lanjut ke barisan ketiga, kolom yang ketiga. Kita harus mengubahnya menjadi satu. Tapi karena di sini dia sudah satu, jadi kita nggak perlu lagi mengubahnya. Kita lanjut ke atasnya di barisan kedua, kolom yang ketiga. Kita harus mengubahnya menjadi nol. Nah, caranya kita ambil penjumlahan dengan patokan dari barisan yang ketiga. Sehingga rumusnya itu B2 ditambah B3. 0 ditambah 0 itu 0. 0 tambah 0, 1 tambah 0 itu 1. Minus 1 tambah 1 itu 0. 5 ditambah minus 1 itu 4. Lanjut, kita mengubah yang di atasnya, yaitu barisan yang ke barisan yang pertama, kolom yang ketiga. Karena di sini dia belum nol. Karena dibentuknya itu dia harus diubah menjadi nol. Sehingga kita ambil patokannya itu dari barisan ketiga. Karena untuk barisan yang kedua dia sudah nol, jadi kita nggak bisa mengambilnya dari situ. Kita ambil dari barisan yang ketiga dengan mengkalikannya dengan 2. Sehingga rumusnya itu B1 dikurang 2 B3. Jadi, 1 dikurang 2 kali B3 itu sama dengan 1. 2 dikurang 2 kali 0 itu sama dengan 2. 2 dikurang 1 dikali 2 itu sama dengan 0. Dan minus 1 dikurang minus 1, 2 dikali minus 1 itu sama dengan 1. Dan yang terakhir itu kita mengubah di barisan pertama, kolom yang kedua. Barisan yang pertama, kolom yang kedua. Di sini kita ambil patokannya dari barisan yang kedua saja, karena yang ketiga dia sudah nol juga. Sehingga rumusnya itu B1 dikurang 2 dikali B2. Sehingga 1 dikurang 2 kali 0 itu tetap 1. 2 dikurang 2 kali 1 itu 0. 0 dikurang 2 kali 0 itu 0. 1 dikurang 2 kali 4 itu sama dengan minus 7. Nah, karena bentuknya sudah pas seperti eh, ketentuan bentuknya, sehingga ini sudah selesai. Kita sudah mendapatkan nilai X dan X, Y, Z-nya itu, yaitu ini. Kita mendapatkan nilai X-nya itu minus 7, kemudian nilai Y-nya itu 4, dan nilai Z-nya itu minus 1. Baiklah, soal yang kedua, maksudnya bagian B kita diminta untuk mencari A inverse atau baris elementernya. Nah, untuk mencari A inverse ini sebenarnya caranya sama, sama sekali tidak ada berbeda dengan kita mencari nilai dari SPL-nya. Nah, bedanya itu di sini kita tidak perlu memasukkan nilai dari hasil persamaannya tersebut, sehingga kita hanya memasukkan nilai dari matriks ordo 3 kali 3-nya, dan kita memasukkan bentuk ketentuan dari yang sudah ditentukan tadi ke dalam matriksnya, yaitu diagonalnya ini. Sehingga caranya itu sama saja, karena kita hanya mengubah ini juga menjadi bentuknya seperti ketentuan ini. Nah, kita bedanya itu hanya ini, kita hanya A, bedanya itu A inverse-nya itu nilai yang diambil itu ya, di sini bagian ini, karena nanti dia akan berubah karena saat kita ingin mengubah eh, bagian ini, persamaannya ini menjadi bentuknya seperti ini, bagian ini juga dia akan berubah, sehingga eh, menurut saya ini nggak perlu lagi saya jelaskan karena dia betul-betul sama saja caranya dan sama juga
rumusnya gitu. Apa yang perlu diubah sama saja. Bedanya itu kita hanya mengambil nilainya ini. Sehingga dari eh, jalan atau prosesnya itu kita mendapatkan jawabannya itu A inverse-nya itu 3 2 0 minus 1 0 1 0 minus 1 1. Itulah A inverse dari persamaan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke eh, bagian C. Di bagian C ini kita diminta mencari nilai determinannya. Di sini saya menggunakan cara reduksi baris untuk mencari nilai determinannya. Nah, untuk mencari nilai determinan dari persamaan tersebut, caranya tetap sama. Cuman bedanya di saat kita ingin mengubahnya menjadi angka satu, kita tidak mengalihkannya, tetapi membaginya. Sehingga contoh, di sini kita ingin mengubah 3 ini menjadi satu, kita mengeluarkan angka 3 ini ke sini. Nah, jadi angka 3 ini dibagi dibagi 3, dibagi dengan angkanya sendiri. Sehingga nanti dia mendapatkan nilainya itu satu. Nah, caranya tetap sama juga. Semua barisnya itu, baris yang di angka 3 tadi itu, dia dibagi 3 juga. Jadi sama saja, cuman bedanya itu saat saat membuatnya menjadi nilainya itu satu. Itu saja bedanya. Nah, karena itu tadi contoh, eh, di sini saya hapus dulu. Nah, di soal kita hanya perlu memasukkan nilai persamaannya itu ke dalam matriks ordo 3 kali 3. Nah, untuk urutan cara kita mencarinya itu sama saja ke bentuk yang tadi dan urutannya yang tadi. Sini dia sudah satu. Di sini seperti biasa patokannya itu dia sudah satu, jadi kita tidak perlu menggantinya lagi. Kemudian kita lanjut ke bawahnya. Sini kita harus mengubahnya menjadi nol. Sama seperti tadi kita buat dia B2. Patokannya kita ambil dari barisan pertama. Sehingga B2 dikurang B1 itu rumus yang kita ambil. Sehingga 1 dikurang 1 itu 0. 3 dikurang 2 itu 1. 1 dikurang 2 itu minus 1. Lanjut ke bagian bawahnya ini kita mengubahnya menjadi 0. Kita ambil patokannya itu dari baris 1. Nah, sehingga rumusnya itu B3 dikurang B1. 1 dikurang 1, 0. 3 dikurang 2, 1. 2 dikurang 2 itu 0. Lanjut, kita ke bagian sini. Maaf, kelewatan. Maksudnya masih di bagian sini. Bagian sini kita harus mengubahnya jadi satu. Tapi karena sini dia udah satu, kita nggak perlu lagi melakukan perubahan atau melakukan suatu proses. Kita lanjut ke bawahnya, yang bagian ini langsung. Sini dia satu, kita harus mengubahnya menjadi nol. Sehingga kita ambil patokannya itu dari barisan kedua, karena dia sini satu. Sehingga rumusnya itu B3 dikurang B2. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 1, 0. 0 dikurang minus 1, 1. Lanjut, eh, di sini kita seharusnya mengubah ini menjadi satu, tapi seperti yang tadi dia sudah satu, otomatis sudah satu karena terjadi proses saat mengubah bagian ini menjadi nol. Nah, bedanya di determinan ini kita hanya perlu mengubah dia ke bentuk ketentuan tadi hanya di bagian
diagonalnya saja dan di bagian bawah. Untuk yang bagian atas ini itu tidak perlu diubah. Yang perlu itu hanya di bagian bawah saja dan garis diagonalnya. Nah, di sini kita tidak mendapatkan nilai determinannya karena tidak ada sama di prosesnya kita tidak memerlukan untuk mengganti atau mengubah angka menjadi angka satu di sini. Nah, karena dia tidak ada sehingga determinannya itu satu. Dia tidak boleh nol dan tidak boleh minus sehingga determinannya itu satu. Oke, baiklah di sini lanjut kita di bagian D mencari nilai adjoinnya. Di sini pertama-tama sama seperti tadi, kita ubah dulu, kita masukkan dulu nilai persamaannya itu ke dalam bentuk matriks 3 ordo 3 kali 3. Sehingga itu dapatnya 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 2. Nah, sini pertama-tama kita harus mencari nilai M11, M12, M13 sampai M33. Nah, sebelumnya kita harus tahu M11 itu apa. M11 itu artinya barisan pertama, kolom yang pertama. Nah, maksud dari barisan pertama, kolom pertama itu ini. Baris pertama, kolom yang pertama. Nah, di sini sisalah kita dapatkan eh, yang mau kita kalikan. Nah, caranya itu untuk mendapatkan nilai M11-nya itu kita kalikan ini, kali silang. 3 kali 2 dan 3 dikali 1. Nah, ini 3 kali 2 itu dikurang dengan 3 kali 1. Makanya di sini dia 3 kali 2 dikurang 3 kali 1 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, begitu selanjutnya sampai ke M33. Kita lanjut ke eh, masuk ke contoh mungkin dia M21. Di sini saya hapus dulu. M21 itu baris kedua kolom yang pertama. Nah, ini yang diambil, yang 4 ini. Sehingga 2 dikali 2 dikurang 3 dikali 2. Sini, 2 kali 2 dikurang 3 kali 2 sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan minus 2. Begitulah selanjutnya sampai dia ke M 3 kali 3. Nah, ketika kita sudah mendapatkan keseluruhan dari nilai M11 sampai M33-nya itu, kita lanjut mengubahnya ke nilai kofaktor. Nah, sebenarnya kofaktornya itu sama saja posisinya dengan posisi dari si M. Istilahnya M11 itu sama aja dengan C11. Nah, tapi untuk mengubahnya ke bentuk kofaktor, itu ada rumusnya lah, bentuknya seperti ini. Kita masuk ke ordo 3 kali 3. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ini C11, kemudian ini C, maaf, kebesaran, kemudian ini C12, ini C13, kemudian ini C21, ini C22, ini C23, dan ini C31, ini C32, dan ini C33.
3. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, rumusnya itu seperti ini. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Nah, caranya itu kita harus mengikuti dari rumusnya nih. Posisinya ini harus dikalikan dengan eh, posisinya nih. Contohnya, sini kan M11-nya 3 nih. Nah, di posisi si C11 ini, dia itu positif. Sehingga 3 kali positif itu sama dengan 3 ya kan, tetap positif. Nah, lanjut nih di M12 sama dengan posisinya itu C12 kan. Nah, di C12 ini dia negatif. Nah, di M12 dia itu positif. Sehingga C1 angka 1 ini itu dikali dengan negatif. Sehingga hasilnya itu -1. Jadi untuk mendapatkan nilainya ini dia harus dikalikan dengan posisinya ini ya istilahnya. Sehingga didapatkan M13 itu 0 sama dengan 0, C13-nya, C21-nya 2, C22-nya 0, C23-nya itu -1, C31-nya itu -4, C32-nya itu 1, C33-nya itu 1. Setelah mengikuti dari rumusnya nih. Setelah ini selesai, masih belum selesai. Kita harus mengubahnya ke bentuk matriks. Nah, ke bentuk matriks kofaktor, kita sama aja mengubah ini, memasukkan inilah ke posisi ini. Sehingga posisinya itu seperti ini. Maaf, saya hapus dulu nih. Setelah kita sudah memasukkannya ke dalam kofaktor matriksnya itu belum selesai. Satu langkah lagi, kita kan tadi mau mencari adjoinnya. Untuk mencari adjoinnya itu sangat gampang. Kita hanya mengubah baris ke kolom. Nah, gimana itu baris ke kolom gitu? Seperti ini. Ini kan baris kolom itu ke bawah. Sehingga 3 -1 0 itu jadi bentuk kolom. Seperti ini. Dia masuk ke sini. 3 -1 0. Lanjut. -2 2 0 -1. Dia lanjut ke sini. 1 2 0 -1. Yang terakhir -4 1 1 dia di sini. -4 1 1. Nah, sehingga didapatlah adjoint matriksnya itu 32 -4 -1 0 1 0 -1 1. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya untuk soal yang diberikan, tugas yang diberikan, dan jawaban yang sudah saya berikan juga. Semua demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.